Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin rahmatullah. Yang pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya pada pagi ini. Kita diberikan kesempatan untuk bisa kumpul di musola Tabdin 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita doakan teman-teman kita yang pada hari ini mungkin karena kesibukan atau keadaan tidak bisa bersama-sama kita, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan al-Islam, yaitu jalan yang lurus yang akan menuntun kita hidup di dunia ini dengan baik, dengan benar, dan di akhirat akan mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu masuk Jannatun Naim atau Jannatun Firdaus sesuai nanti klasifikasi kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat dan tingkat yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Maka Rasulullah SAW kalau beliau mengingatkan pada kita, kalau mau minta surga maka mintalah surga Firdaus, kalau itu yang tertinggi begitu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Pak Unggul, Pak Andang, Ibu Aki dan teman-teman semuanya, Pak Pengawas dan Ibu Pengawas, kita belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan yang ada di bulan Ramadan dan keutamaannya atau keistimewaannya beramal padanya, maksudnya beramal di bulan Ramadan. Jadi secara mudah, yang pertama itu Ramadan itu lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain, sehingga apapun jenis ibadahnya itu maka juga memiliki balasan yang lebih daripada beramal di bulan yang lain. Gitu. Yang pertama, satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah. Di mubarak itu artinya penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dia Allah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannati. Di saat dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di mana, maksudnya di bulan Ramadan itu dijumpai satu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurimaha. Maka barang siapa yang tidak berhasil mendapatkannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya. Bapak dan Ibu, jadi bulan Ramadan dikatakan bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Sering kita mendoakan teman kita, misalnya mendapatkan rezeki, mendapatkan anak, mendapatkan apa, naik pangkat, semoga berkah. Berkah apa itu berkah? Apa kira-kira ya? Apa Mas? Berkah apa maksudnya Mas? Yang terlintas saja apa kira-kira kalau berkah itu? Apa kira-kira yang bisa memberikan jawaban berkah itu apa toh?
Kalau kondangan di tetangga bawa berkah gitu, bawa berkah ya, masih berbawa kebaikan, betul. Pokoknya berkah itu baik semuanya, ya. Baik untuk misalnya kita doakan punya anak, semoga anaknya bawa berkah bagi keluarga ini. Mungkin sebelumnya keluarganya itu sering bertengkar, dengan datangnya anak itu menjadi rukun misalnya. Rezeki yang kurang lancar, dengan datangnya anak itu Allah memberikan rezeki begitu. Jadi yang dimaksud berkah adalah baik semuanya, memberikan kebaikan kepada semuanya. Nah, di sini di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita berpuasa. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa puasa itu wajib dan pahalanya kalau semua amal itu dilipatkan antara 10 sampai 700, sedangkan puasa adalah terserah pada Allah, karena puasa itu untuk Allah ini. Nah, kemudian keberkahan atau kebaikan yang kedua selain Allah mewajibkan kita berpuasa, yaitu surga dibuka lebar-lebar, pintu surga dibuka lebar-lebar. Artinya apa? Artinya hati kita untuk berbuat baik itu terasa lebih ringan. Panjenengan mungkin merasakan seperti itu, ya. Ketika biasanya suka ngerumpi, mungkin di bulan puasa, coba dengan di poso. Karena memang Allah membuka pintu surga ini maksudnya adalah membuka jalan kebaikan untuk masuk surga. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Secara logika, kalau orang berbuat baik, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Ya, dalam waktu yang bersamaan itu dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, kita ingat kemarin puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari segala kemaksiatan. Kalau di malam hari kita disunahkan melakukan sholat tarawih, maka kita akan timbul satu gagasan. Mumpung Ramadan, sholat tarawih cuma di bulan Ramadan, temannya banyak. Maka ketika kita itu meninggalkan karena melakukan sesuatu ataupun karena apa, itu pasti merasa apa? Merasa senang atau merasa gelo? Iya. Kalau panjenengan itu merasa gelo, itu menunjukkan bahwa iman di hati panjenengan itu sedang baik. Tapi kalau misalnya tarawih kowe 10 hari terakhir, ini tanda-tanda bahwa iman panjenengan ini sedang ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membelenggu setan-setan kok masih muncul pemikiran seperti itu. Itu pemikiran setan. Setiap apa yang akan kita lakukan kebaikan, kemudian kok timbul mak prenul sedih lokas, itu sebetulnya adalah was-was atau bisikan dari setan. Karena biasanya kalau sudah mengatakan sebentar lagi tak ini dulu. Jadi misalnya kita baru saja dari masjid, rencananya dari masjid langsung mau tadarus baca Al-Quran. Nah sampai di rumah, tak makani iwak sih, iwak yang dipakani, gitu misalnya. Loh ternyata setelah makan iwak, itu iya makani, gitu misalnya. Sehingga lama, boleh minta ini udah harus mengerjakan yang lain, jadi tidak ngaji seperti itu. Itu adalah termasuk was-was atau bisikan dari setan. Dan di bulan Ramadan ini insya Allah itu lebih kecil frekuensinya atau derajatnya lebih kecil. Maka dari itu, kalau kita sudah terbetik suatu kebaikan, melakukan kebaikan, maka segera lakukan sebelum waktunya itu habis atau kesempatan itu menjadi tidak ada lagi.
Apa yang dimaksud dengan setan itu dibelenggu? Kok tetap juga masih ada orang yang melakukan kejahatan? Para ulama berpendapat bahwa setan yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang kapabilitasnya besar atau bos-bosnya begitu. Sedangkan setan-setan kerucuk-kerucuk itu masih bebas menggoda kita. Sehingga kalau di bulan Ramadan kok kita masih melakukan kemaksiatan, berarti iman kita itu masih setingkat setan kerucuk gitu. Karena digoda oleh kerucuk saja masih kalah gitu. Itu Bapak Ibu, ketika wis dibelenggu kok aku kisah seperti itu. Dan di mana dijumpai satu malam yang namanya itu kita kenal dengan Lailatul Qadar. Pasti semuanya sudah tahu, pasti sudah pernah mendengar, dan pasti sudah mendapatkannya. Yang menjadi masalah adalah apakah kita itu mengangen-angen, berharap-harap untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Ingat, Allah itu menentukan segala sesuatunya itu dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan digantungkan dari niatnya. Orang yang tidak puasa itu juga tetap bisa berpuasa. Misalnya orang yang sedang haid, kalau dia aduh aku kok haid ya sudah nggak puasa, karena ini memang aturan dari Allah. Tapi kalau orang yang haid udah alhamdulillah hari ini aku haid, bisa beli bakso, bisa ini bisa itu, maka dia tidak mendapatkan pahala dari tidak puasanya itu. Ya, kenapa begitu? Karena pahala itu diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan taat itu melakukan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Mungkin ibu-ibu tidak merasa atau tidak pernah berpikir yang demikian. Ya. Jadi ketika datang bulan nggak sholat, ya, malah seneng gitu ya. Padahal itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila datang bulan Ramadan ini, minimal kita itu sudah senang. Senangnya apa? Wah, alhamdulillah sudah bulan Ramadan, nanti dagangan laris ini, baju-baju ya. Yang nggak dapat pahala kalau seperti itu ya. Senangnya di sini adalah senang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian hadis yang lain diterima dari At-Tajah, katanya suatu ketika saya berada di rumah Atobah bin Farqad. Kebetulan ia sedang membicarakan puasa Ramadan. Kebetulan masuk seorang laki-laki, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat laki-laki itu, Atobah menaruh hormat padanya dan diam. Tamu itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Katanya, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Ramadan. Jadi di sini diceritakan ada sahabat Rasul sedang ngobrol-ngobrol di suatu rumah dan sedang berbicara tentang Ramadan. Datanglah seorang tamu yang merupakan sahabat Rasul dan kemudian beliau menyampaikan suatu hadis tentang Ramadan. Laku abwabun nar wa tahu abwabul jannah. Pada bulan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Waktu sofatu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Qala, laki-laki itu berkata, wa yunadi fihi malakun ya baghil khairi absyir. Dan seorang malaikat akan berseru, hai pecinta kebaikan, bergembiralah. Wa ya baghis syarri absyir. Dan hai pecinta kejahatan, hentikanlah. Hatta yang qadiyah Ramadan, sampai Ramadan berakhir. Maksudnya bagaimana nih Bapak Ibu? Jadi malaikat ini selama bulan Ramadan itu berseru, wahai pecinta kebaikan.
maka gembiralah, dan wahai pecinta kejahatan, hentikanlah. Maka kita selama bulan Ramadan itu, ketika keimanan kita itu baik, maka kita akan merasa bergembira. Apakah ada yang sedih di antara teman-teman semua? Kan tidak ada, insya Allah ya. Kenapa? Karena memang malaikat selalu berseru seperti itu. Dan kita juga cenderung berhenti dari segala maksiat. Ketika kita membicarakan teman, maka secara langsung itu biasanya teringat, aduh saya kok masih keren ini. Kemudian kita berhenti. Ini, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Ramadan itu menjadi suatu keberkahan bagi kita, dan mari kita isi di dalamnya dengan melakukan semua kebaikan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan atau dosa besar itu tidak dilakukan atau dijauhi. Jadi Bapak Ibu, orang Islam ini kalau melakukan kewajiban-kewajiban itu dosanya pasti habis. Kenapa? Kita sholat duhur, kemudian ada waktu sampai asar. Ketika kita melakukan kemaksiatan dari duhur sampai asar, ketika asar kita lakukan sholat, maka dosa kita di antara keduanya itu hapus. Kemudian antara maghrib dan isya ada dosa, dan ketika kita melakukan sholat isya, maka dosa kita itu dihapus. Demikian juga dari Jumat ke Jumat, jadi sholat Jumat hari ini itu sampai besok Jumat depan dia akan dihapus ketika kita melakukan sholat Jumat. Ramadan juga begitu, akan menghapus dosa-dosa selama Ramadan dengan Ramadan. Tapi syaratnya adalah tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Dosa-dosa besar itu cirinya itu dosa yang jelas, dilaknat oleh Allah, ya, dilaknat oleh Rasulullah. Terus hukumannya jelas, itu dosa besar. Dosa yang paling besar adalah syirik atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita melakukan syirik itu tidak sengaja atau tidak tahu, mungkin berkelakar. Ada yang punya akik? Nggak ada ini, nggak ada pakai akik. Akik ini loh, dengan akik ini saya itu seluruh proses-proses kenaikan pangkat saya lancar. Ada kemarin teman itu yang ya gue gitu loh, sholatmu arang-arang, orang tahun yang ngejin, kok rezekimu lancar, pangkatmu ya lancar, mobilmu loro, bojomu loro. Iya. Padahal dia tidak melakukan kebaikan. Kalau panjenengan melihat orang yang seperti ini, pastikanlah dan yakinkanlah bahwa orang itu sedang mendapatkan istijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari istilah itu pengelulu, dilulu itu. Sehingga jangan sampai kita malah wah penamen aku ya sholatin yang omah wis saiki alasan ngejit. Aku sini ngejit malah bayang ini. Nah ini ternyata usut teman ini ternyata punya kebiasaan hukum, tahu hukum ya, adus, tapi adusnya rasa baik-baik, adus tengah malam misalnya di antara pertemuan dua sungai yang kedung misalnya. Nah ini termasuk berlaku syirik, dan kadang-kadang tidak menyadari kalau itu adalah syirik. Pokoknya kalau ada satu keyakinan bahwa kita melakukan sesuatu dan itu menjadi sebab kesuksesan kita atau keselamatan kita,
maka itulah syirik. Mungkin ada anak-anak bayi yang dipakai gelang, mungkin dari apa ya, rempah-rempah atau apa itu, atau hanya bola saja. Iki apa iki? Iki nganu porak saman. Itu termasuk syirik Bapak Ibu. Kita harus hati-hati. Porak balan. Nah, jadi dosa itu ada yang bisa hapus karena amal dan harus hapus dengan meminta maaf kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta atau dengan istighfar. Jadi ada dosa yang berdiri sendiri, ada dosa yang harus minta maaf kepada Allah, atau juga harus minta kepada sesama manusia. Itu. Jadi dosa-dosa bukan berarti terus ya Gus dosanya kabeh, enggak semua seperti itu. Jadi ada dosa-dosa khusus yang tidak bisa dihapus kecuali ketika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah selanjutnya dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi syaratnya adalah iman dan mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang iman itu dirinya seperti apa? Yaitu ketika melakukan itu dengan senang hati, tidak dengan penuh keterpaksaan. Aduh, buatku nurut meneh gitu. Meskipun itu bercanda ya, mungkin bercanda ya, tetapi hendaknya tidak usah kita lakukan. Jadi kita terima dengan baik. Ya Allah, meskipun terus saya sangat mampat, saya mohon ya Allah jadikan ini sebagai persembahanku. Ya Allah, kuatkan aku. Ya Allah, tolonglah aku, ringankanlah aku menjalankan ibadah ini. Jadi itu insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah hari ke-10 ini ya. 10. Tinggal 17 hari lagi. Kalau Pak Pak Dalin sudah 11. 12. Ini sudah hari ke-11 12 ya, 12 ya. Iya. Ya. Jadi mari kita isi hari-hari yang selanjutnya ini. Apakah sudah memulai membaca Al-Quran atau ada yang belum mulai? Sudah ya? Karena kalau yang belum itu memang ya berat. Memulai itu berat Bapak Ibu. Jadi makanya kalau selama itu bulan Sa'ban itu sebaiknya sudah memulai latihan poso. Ya, maksudnya itu ya puasa sunnah, membaca Al-Quran. Karena kalau belum mulai itu satu halaman itu ya apa? Jadi kalau kita sudah bisa masuk halaman kedua, itu lebih ringan dari halaman pertama. Masuk halaman ketiga, itu terasa lebih ringan lagi. Masuk halaman keempat, begitu seterusnya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbanyak amal di bulan Ramadan. Zakatnya mari kita siapkan. Mungkin secara garis besar saya ingin mengingatkan untuk zakat Bapak Ibu, itu umumnya paling mudah itu memakai waktunya bulan Ramadan. Jadi haulnya atau batasan waktunya di bulan Ramadan sekarang sampai Ramadan yang akan datang. Paling-paling kita ini yang kena zakat adalah zakat uang paling ya. Kalau kambing saya ini nggak punya sampai nisab, sapi apalagi. Emas bisa jadi. Paling-paling ya emas ataupun uang. Nah, ini yang perlu kita ketahui, berapa jumlah uang yang minimal harus sudah disiapkan zakatnya. Dari Ustadz yang pernah saya dengar, itu ada 2 standar emas dan standar perak. Standar emas itu 85 kalau tidak salah, 85 gram. Kemudian standar perak itu 200 berapa gitu. Dan nilai uangnya
nilai uangnya itu sekitar 40 juta, 50 juta ya. Itu kan tergantung harga pada saat itu. Sedangkan perak itu standarnya itu sekitar 6 juta. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau di rekening kita itu selama 1 tahun itu mengendap uang 6 juta, itu sudah kita wajib zakat dengan mengambil standar perak. Wah, bagus standar emas. Sebaiknya kalau misalnya uangnya sedikit ya kita pakai standarnya yang sedikit. Kalau uangnya banyak ya pakai standar emas, tidak apa-apa. Nah, berapa zakatnya? Yaitu sekitar 2,5%. Kalau 6 juta berapa persen? Berapa tuh? 2,5% kali 6 juta berapa itu? Kalau nggak salah itu setiap 1 juta itu 25.000 rupiah. Ya kita ya. Jadi kalau 25 kali 6 berapa? 150. Tidak banyak ya. Maka kalau belum, mari dimulai bulan ini, bulan Ramadan ini itu di rekening ada enggak minimal 6 juta. Terus selama setahun, besok Ramadan besok lagi itu ada 6 juta. Kenapa demikian? Karena antara sedekah dengan zakat itu berbeda, ya. Dan mari kita, kalau sedekah kan sah-sah itu terserah. Kalau yang uangnya agak banyak ya sekitar nanti 40, 50, sekarang 50 juta, ternyata Ramadan tahun depan masih 50 juta atau mungkin naik dikit atau turun dikit, itu kita keluarkan zakatnya. Dan mari selama Ramadan ini kita juga memperbanyak infak sedikit-sedikit, karena kalau infak banyak itu saya sendiri tuh kadang-kadang khawatirnya itu nggak ikhlas gitu ya. wah oke. Tapi kalau sedikit-sedikit kan mungkin ikhlas ya, 2.000, 6.000, 100.000, 10.000. Tapi yang paling penting mari kita memulai. Kalau kita sudah mulai Bapak Ibu, nanti itu akan terasa enak. Karena apa? Uang kita itu dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, itu pasti juga akan keluar. Untuk sedekah ataupun tidak, nah, itu kita tetap akan keluar. Sangat menyakitkan kalau keluarnya itu untuk hal-hal yang tidak kita sukai. Kenapa? Misalnya begini, Allah sudah berikan rezeki banyak, ternyata tidak sedekahkan, harus keluar, ternyata saudaranya sakit misalnya, sehingga uangnya keluar untuk berobat misalnya seperti itu. Kemudian selama Ramadan, Bapak Ibu, mari kita senantiasa berzikir pada Allah. Baca surat pendek, baca qul huwallah 10 kali, itu dibangunkan oleh Allah di surga itu satu istana, bukan rumah tapi istana begitu katanya. Ya. Subhanallah hamdi, subhanallah adzim misalnya. Atau apa saja yang kita ingat. Pokoknya begitu ingat mendoblong kok langsung berzikir. Insyaallah dengan demikian kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu untuk yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya bahwa Ramadan itu bulan yang barokah. Kita diwajibkan puasa di siangnya dan disunahkan melakukan sholat tarawih. Malamnya setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian semua amal yang ada di bulan Ramadan itu peningkatannya, pahalanya lebih baik dibandingkan di luar Ramadan. Demikian, kalau ada kekurangan dan kesalahan itu adalah kelemahan saya sendiri, dan apabila ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.